Halo semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Anggreni dari Fakultas Ekonomi Unisula, Prodi S1 Akuntansi, dengan NIM 314 314 022 000064. Eh, di, di video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Prof. Indri pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang satu hal yang sering banget didengar di dunia bisnis dan koperasi, tapi nggak semua benar-benar ngerti artinya Good Corporate Governance atau bisa disingkat dengan GCG. Nah, kenapa sih perusahaan harus diatur dengan baik? Kenapa ada komisaris direksi, audit, dan segala macam itu? Yuk kita bedah bareng-bareng gitu kan. Corporate governance itu, jadi gini, corporate governance itu sederhananya dengan cara perusahaan dikelola dan dikontrol. Menurut OECD, GCG yaitu sistem internal yang melibatkan hubungan antara manajemen, dewan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Ada juga nih definisi dari IFC yang menyebutkan GJG sebagai struktur dan proses untuk mengarahkan serta mengontrol perusahaan. Kalau kita tarik ke bahasa yang sehari-hari gitu kan, GJG kayak sistem rem dan kemudi buat perusahaan biar tidak berugal-ugalan gitu. Tidak semuanya berdiri sendiri. Yuk kita membedah good corporate governance, jalan menuju perusahaan yang sehat atau yang benar gitu kan. Eh, yang pertama itu ada apa itu corporate governance. Jadi pertama yang mungkin muncul di benak kita yaitu apa sih sebenarnya corporate governance itu? Kalau kita lihat dari definisi akademis, menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, corporate governance yaitu sistem internal yang melibatkan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris atau dewan pengawas, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan. Sedangkan menurut International Finance Corporate atau IFC, GJG didefinisikan sebagai struktur dan proses untuk mengarahkan serta mengontrol perusahaan secara efektif dan efisien. Tapi kalau kita tarik ke bahasa sehari-hari gitu yang lebih mudah dipahami, corporate governance itu sebenarnya sistem kemudi, rem, dan lampu lalu lintas untuk sebuah mobil perusahaan. Bayangkan coba kalau mobil kita nggak punya kemudi yang berfungsi dengan baik, atau rem yang responsif, atau lampu lalu lintas yang jelas, pasti berbahaya kan. Nah, GJG seperti sistem kontrol yang memanfaatkan perusahaan nggak jalan semaunya sendiri gitu, tidak berugal-ugalan dan tetap berada di jalur yang benar dan aman gitu. Uh, Mari kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita punya sebuah organisasi, komunitas atau organisasi mahasiswa gitu. Kalau tidak ada struktur yang jelas, siapa yang memimpin, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan penting, pasti akan terjadi kekacauan kan. Begitu juga dengan perusahaan.
Corporate governance menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, eee, untuk memastikan bahwa tidak ada satu satu pihak pun yang memiliki kekuasaan absolut yang bisa disalahgunakan. Selanjutnya ada sejarah dan kenapa GJG itu penting sih kan. Eee, ada ada sejarahnya yang pahit tapi berharga. Kalau kita menengok ke belakang, ada beberapa peristiwa besar yang menjadi pemicu lahir konsep konsep GJG secara global. Pada salah satunya yaitu krisis keuangan tahun 1976, bursa saham global. Saat itu banyak perusahaan besar terlihat dalam manipulasi laporan keuangan, penipuan investor, dan praktek-praktek tidak etis yang akhirnya menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap pasar modal. Tapi yang lebih dekat dengan kita, khususnya di Indonesia, yaitu krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, banyak perusahaan besar di Indonesia yang ambruk bukan karena faktor eksternal, bukan faktor bukan karena faktor eksternal semata, tapi karena manajemen internal yang buruk, penuh dengan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya masih ingat betapa banyak perusahaan-perusahaan besar yang dulunya sangat terkenal dan dihormati, tiba-tiba harus gulung tikar karena skandal korupsi, manipulasi keuangan, dan pengambilan keputusan yang otoriter tanpa pengawasan yang memadai. Akibat dari krisis ini, pemerintah Indonesia mulai serius memikirkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Makanya lahir berbagai kebijakan penting seperti yang pertama itu ada kewajiban bagi perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen, yaitu komisaris yang tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan manajemen perusahaan. Untuk yang kedua ada pembentukan Komite Nasional Kebijakan GJG yang bertugas merumuskan pedoman dan standar GJG nasional. Yang ketiga, penguatan peran otoritas jasa keuangan atau bisa disingkat dengan OJK dalam pengawasan perusahaan publik. Nah, pada intinya GJG itu hadir bukan karena teori akademis belaka, tapi sebagai solusi dari trauma kolektif akan kerusakan ekonomi akibat manajemen perusahaan yang buruk dan tidak bertanggung jawab gitu. Dan yang menariknya itu konsep bukan hanya berlaku untuk perusahaan besar atau perusahaan publik saja. Prinsip-prinsip GJG juga bisa dan seharusnya diterapkan di organisasi kecil, koperasi, bahkan organisasi nirlaba. Prinsip-prinsip dasar GJG ada lima prinsip utama yang menjadi fondasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip pertama itu ada transparansi, yaitu yang artinya semua informasi yang relevan dan material tentang perusahaan harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini termasuk informasi keuangan, strategi bisnis, resiko yang dihadapi, dan keputusan penting yang diambil. Bayangkan kalau kita sebagai pemilik saham tidak tahu apa-apa gitu tentang kondisi keuangan perusahaan yang kita miliki sahamnya. Pasti berbahaya kan? Yang kedua ada prinsip akuntabilitas yang berarti manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap keputusan mereka ambil.
ada mekanisme yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan ada konsekuensinya jika tanggung jawab itu tidak dipenuhi dengan baik. Untuk yang ketiga ada responsibilitas, yang berarti semua pihak dalam perusahaan harus patuh pada hukum, eh, regulasi, dan standar etika yang berlaku. Ini bukan cuma soal patuh secara legal, tapi juga secara moral dan etis. Untuk yang keempat ada independensi, yang memastikan bahwa keputusan penting tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan, misalnya komisaris independen yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan direksi, sehingga bisa memberikan pengawasan yang objektif. Untuk yang terakhir ada prinsip kesetaraan, yang artinya memastikan bahwa semua pemegang saham, baik yang besar maupun kecil, memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Ini mencegah dominasi satu pihak atas pihak lain. Nah, untuk lebih memahami pentingnya prinsip-prinsip ini, mari kita releviskan ke kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian ngerasa tidak dihargai atau tidak dianggap karena pendapat kalian dianggap kecil atau tidak penting? Mungkin di tempat kerja, di organisasi, kampus, dan lain-lain gitu kan. Nah, inilah yang sering terjadi di dunia korporat tanpa KJK yang baik. Suara minoritas sering diabaikan dan keputusan diambil oleh segelintir orang tanpa pertimbangan yang matang. GJG itu mencegah hal-hal seperti yang terjadi. Selanjutnya ada struktur GJG. Setelah kita memahami prinsip-prinsip dasar, sekarang kita akan bahas bagaimana struktur organisasi GJG diterapkan dalam praktek di perusahaan gitu. GJG memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisikan dengan baik. Mari kita jelaskan dengan satu persatu itu. Yang pertama ada RUPS, bisa dibilang dengan rapat umum pemegang saham, yang berarti yaitu otoritas tertinggi dalam perusahaan. RUPS terdiri dari semua pemegang saham, baik besar maupun kecil. Disinilah keputusan strategis penting diambil, seperti pengangkatan direksi dan komisaris, persetujuan laporan keuangan tahunan, dan kebijakan dividen. Yang kedua ada Dewan Komisaris, bertugas sebagai pengawasan dan penasehat bagi Dewan Direksi. Mereka tidak terlibat dalam operasional harian, tapi mereka mengawasi apakah direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perusahaan yang baik. Sebagaimana komisaris harus independen. Yang ketiga ada Dewan Direksi. Dewan Direksi yang menjalankan perusahaan sehari-hari. Mereka bertanggung jawab atas strategis bisnis, pengelolaan operasional, dan pencapaian target perusahaan. Direksi dipilih dan dapat diganti oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris. Yang keempat ada komite-komite. Untuk fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan biasanya dibentuk komite khusus seperti komite audit, itu mengawasi laporan keuangan dan sistem kontrol internal. Ada komite nominasi dan
remunerasi, yaitu menangani pengangkatan dan kompensasi direksi atau komisaris. Untuk yang ketiga ada komite resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola resiko perusahaan. Yang kelima ada auditor internal dan eksternal. Auditor internal yaitu tim yang berasal dari dalam perusahaan yang melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem kontrol dan laporan keuangan. Dan sedangkan untuk auditor eksternal yaitu firma akuntan publik independen yang melakukan audit tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang keenam ada corporate secretary, yaitu jembatan antara perusahaan dan publik. Mereka bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan dokumen penting, dan memastikan komunikasi yang baik dan regulator seperti OJK. Jadi jangan membayangkan perusahaan itu cuma soal bos dan anak buah gitu. Struktur GJG yang baik jauh lebih kompleks dan melibatkan banyak lapisan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan seperti sistem cek dan imbang dalam pemerintah. Tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan absolut. Selanjutnya ada model GJG di dunia. Menariknya setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan GJG, tergantung dari budaya bisnis, sistem hukum, dan struktur kepemilikan yang ada. Mari kita ekspor 3 model utama yang diterapkan di berbagai negara di dunia. Untuk model yang pertama itu ada Anglo-American model. Model ini diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Pada ciri khasnya yaitu single board system, yaitu komisaris dan direksi berada dalam satu dewan tunggal. Selanjutnya ada pemegang saham umumnya tersebar atau disparate ownership. Yang tiga ada fokus utama pada perlindungan pemegang saham. Yang terakhir ada pasar untuk corporate control yang aktif atau hostile takeover. Yang kedua ada German model atau Continental Europe model. Model ini diterapkan di Jerman, Prancis, Belanda, dan negara Eropa lainnya. Pada karakteristik utama yaitu ada yang pertama ada dual board system, yaitu ada dewan pengawas atau supervisor board dan dewan eksekutif atau bisa disebut dengan manajemen board yang terpisah. Yang kedua ada bank sering memiliki peran penting dalam dewan pengawas. Yang ketiga ada stakeholder approach, yaitu tidak hanya fokus pada pemegang saham, tapi juga karyawan dan masyarakat. Untuk yang ketiga ada model Indonesia. Model Indonesia memiliki karakteristik campuran. Yang pertama, mirip dengan model Eropa, tapi dengan adaptasi lokal. Yang kedua ada konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau bisa disebut family ownership. Yang ketiga ada peran komisaris masih perlu diperkuat. Untuk yang keempat ada tantangan besar dalam transparansi dan independensi. Nah, pertanyaannya sekarang model mana yang paling cocok untuk Indonesia? Jadi
Tidak sederhana, tapi yang jelas prinsip-prinsip dasar GJG harus tetap dijalankan, terlepas dari model yang dipilih. Yang paling penting yaitu bagaimana menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif sesuai dengan konteks dan budaya bisnis lokal kita. Selanjutnya ada manfaat penerapan GJG. Sekarang kita akan membahas manfaat dari penerapan GJG yang baik. Karena kalau hanya sebagai teori atau formalitas, maka GJG tidak akan memiliki nilai yang signifikan. Untuk manfaat yang pertama ada efisien operasional, yaitu perusahaan dengan GJG yang baik bercenderung memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan efisien. Ada mekanisme klarifikasi wewenang, pengawasan yang memadai, dan sistem kontrol internal yang baik. Yang kedua ada peningkatkan kepercayaan pemegang saham, yaitu transparansi dan akuntabilitas yang tinggi membuat pemegang saham merasa aman dan percaya terhadap manajemen perusahaan. Ini bahkan berdampak pada loyalitas jangka panjang dan dukungan terhadap kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada menarik investor lokal dan asing, yaitu investor baik domestik maupun internasional cenderung lebih tertarik menanamkan modalnya di perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Untuk karena resiko investasi menjadi lebih terprediksi dan terkendali. Yang keempat ada peningkatan nilai perusahaan, yaitu perusahaan dengan GJG yang baik umumnya memiliki valuasi yang lebih tinggi di pasar modal. Investor bersedia membayar premium untuk saham perusahaan yang terbukti memiliki tata kelola yang baik. Untuk manfaat yang kelima ada pencegahan risiko skandal dan kebangkrutan, yaitu sistem pengawasan dan kontrol yang kuat dan mencegah terjadinya manipulasi keuangan, korupsi, dan keputusan bisnis yang merugikan. Untuk melindungi perusahaan dari risiko reputasi dan finansial. Untuk manfaat yang keenam ada kepatuhan regulasi, yaitu perusahaan dengan GJG yang baik lebih mudah memenuhi berbagai persyaratan regulasi dan standar pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas. Untuk manfaat yang ketujuh ada sustainable growth, yaitu GJG yang baik menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan menjadi lebih tahan terhadap goncangan eksternal maupun beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Untuk bisa dibilang, kita bisa dibilang dengan GJG bukan buat terlihat baik di hadapan publik, tapi biar bisa bertahan panjang dan bertumbuh secara berkelanjutan. Dan untuk yang menariknya, manfaat-manfaat tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar saja. UMKM pun bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar GJK ya, untuk membangun bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu bagaimana GJK dinilai kan? Pertanyaan yang sering muncul itu bagaimana kita tahu kalau sebuah perusahaan benar-benar menerapkan GJK dengan baik, bukan cuma tampil GJK saja itu. Untungnya ada berbagai lembaga dan organisasi yang telah
mengembangkan metodologi penilaian GCK. Salah satunya yaitu Forum for Corporate Governance in Indonesia atau bisa disingkat dengan VCGA. VCGA menggunakan beberapa parameter utama dalam menilai kualitas GCK sebuah perusahaan. Untuk parameter pertama yaitu ada hak pemegang saham, yaitu apakah pemegang saham memiliki hak yang dilindungi dan dapat dilaksanakan, termasuk hak untuk memilih direksi atau komisaris, mendapatkan informasi yang cukup, dan mendapatkan dividen yang adil. Untuk yang kedua ada kebijakan GJK. Apakah perusahaan menilai kebijakan GJK yang jelas dan terdokumentasi yang dengan baik, termasuk kode etik, pedoman kerja, dan prosedur pengambilan keputusan. Untuk yang ketiga ada praktik implementasi. Apakah kebijakan GJK benar-benar diterapkan dalam praktek sehari-hari gitu? Melibatkan observasi terhadap bagaimana keputusan diambil, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana konflik kepentingan ditangani. Yang keempat ada transparansi atau disclosure. Seberapa jauh perusahaan membuka informasi kepada publik, termasuk keterbukaan laporan keuangan, struktur kepemilikan, dan risiko yang dihadapi. Untuk yang kelima ada fungsi audit. Seberapa efektif fungsi audit internal dan eksternal dalam memberikan jaminan atas kualitas laporan keuangan dan sistem kontrol. Setiap parameter dinilai dengan skala tertentu dan hasil akhirnya memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut benar-benar melanjutkan GJK atau hanya sekedar formalitas saja. Selain FCGA, ada juga lembaga internasional seperti MSCI dan S&P dan VTCA yang menilai GJK perusahaan global. Perusahaan-perusahaan dengan nilai GJK tinggi biasanya akan mendapatkan indeks ESG, Environmental Social Governance, yang lebih baik, yang menjadi pertimbangan investor institusional. Yang paling penting itu untuk diingat penilaian GJK bukan sekali jadi, yaitu pada proses keberlanjutan yang harus terus diingat dan dimonitor secara berkala. Sebelum kita akhiri video kali ini, mari kita refleksikan bersama. Kita hidup di zaman di mana kepercayaan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri video kali ini, mari kita refleksikan bersama. Kita hidup di zaman di mana kepercayaan terhadap institusi, baik pemerintah, perusahaan, maupun organisasi lainnya kan, menjadi sangat penting untuk keberlangsungan sistem ekonomi dan sosial kita. Sebagai konsumen, kita berhak mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas dari perusahaan yang bertanggung jawab. Sebagai calon investor, kita butuh kepastian bahwa investasi kita akan dikelola dengan profesional dan transparan. Dan bagi kita yang mungkin suatu hari akan menjadi manajer atau pemimpin perusahaan, memahami GJK, yaitu kewajiban moral dan profesional.
yang ingin saya tekankan itu GJK itu bukan pilihan, tapi bukan cuma perusahaan besar yang butuh ini itu, tapi usaha kecil pun kayak koperasi bahkan organisasi nirlaba semua butuh prinsip-prinsip dasar GJG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Bayangkan coba kalau setiap organisasi dari yang terkecil sekalipun menerapkan prinsip-prinsip GJG, kita akan hidup dalam ekosistem bisnis yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkeberlanjutan. Dan untuk yang paling penting itu ada fondasi bisnis yang sehat dibangun bukan dari uang atau teknologi semata, tetapi dari integritas, transparansi, dan tanggung jawab yang tinggi. Karena dari situlah kepercayaan lahir dan dari kepercayaan itulah pertumbuhan keberlanjutan dimulai. Sekian dari video ya, terima kasih sudah meluangkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit, mungkin lebih untuk mendengarkan video kali ini. Saya harap materi tentang GJK ini bisa memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia bisnis yang sehat. Dan jangan lupa share video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Beri komentar di platform tempat kalian mendengarkan video ini. Dan tentu saja sampai ketemu di video selanjutnya dengan topik yang menarik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesimpulannya itu ya GJK yaitu fondasi wajib yang memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk kepentingan semua stakeholder. GJK bukan hanya sekedar aturan formalitas atau teori akademis, tetapi lahir dari pelajaran berharga sejarah sebagai solusi atas trauma manajemen perusahaan yang buruk, baik skandal global di tahun 1976 maupun krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 yang dipicu oleh praktik KKN, penerapan prinsip-prinsip GJG seperti transparansi, akuntabilitas, independen, dan kesetaraan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga wajib diterapkan di UMKM dan organisasi kecil untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pada intinya itu GJK bukan pilihan, tapi kebutuhan yang harus dijalankan oleh setiap organisasi yang ingin bertahan lama dan tumbuh secara bertanggung jawab.